Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Rosa Mektomame. Oke, langsung aja ya, saya pakai bahasa Indonesia ya. Karena video ini saya dedikasikan buat orang Indonesia. Sekarang jam berapa nih? Hampir jam 4 ya. Matahari ada di di depan mata saya itu ya, silau ya. Oke, langsung aja saya ceritakan apa materi bahasan saya kali ini ya. Oke, video kali ini saya akan membahas mengenai wall dan turn ya, turn dan wall ya. Video ini saya dedikasikan buat pedansa pemula ya, amatir atau pemula ya. Untuk yang profesional ya, mungkin nggak perlu, langsung bisa skip video ini ya. Oke, sebelum saya masuk ke pembahasan atau menjelaskan lebih jauh mengenai wall, saya kasih definisi dulu mengenai wall tersebut tersendiri ya. Saya berikan definisi mengenai wall ya. Oke, untuk line dance ya, pedansa ya, wall itu adalah arah di sekeliling pedansa ya. Jadi arahnya tuh ya di sekeliling pedansa ya. Untuk mempermudah pengertian mengenai wall, akan saya berikan apa tuh, foto ya. Saya tampilkan foto deh ya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Saya kasih wallnya yang simple dulu, konsep basic ya, konsep dasar dari wall ya. Ini cuman ada di mana nih ya? Nanti saya tulis di sini ya, saya tampilkan di mana ya. Jadi cuman ada front wall ya, 12 ya. Untuk wall nih ya, untuk wall itu diindikasikan dengan jam ya. Front wall itu jam 12, back wall itu jam 6 ya, terus sebelah kanan right side itu jam 3 ya. Sementara left side jam 9 ya. Oke, ini cuman buat apa ya? Cuman buat tambahan informasi aja ya. Cuma buat tambahan knowledge saja ya, tapi jangan dibikin pusing nih ya. Berbeda dengan ballroom ya, atau dance sport ya. Pengertian wall ini agak sedikit berbeda ya, Saya akan tampilkan deh ya. Nanti akan saya tampilkan dua-duanya ya. Ya, kalau untuk di ballroom ya, dia wall itu yang ada di sebelah kanan pedansa ya. Disebutan wall itu adalah dinding yang ada di sebelah kanan pedansa. Sementara yang arah ke depan itu adalah line of dance ya, line of dance. Dan yang di bagian belakangnya adalah against line of dance. Sementara yang sebelah kiri itu adalah center ya, karena pedansa ballroom itu kan dia rotasinya itu counterclockwise ya, berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi yang sebelah kanan itu selalu wallnya, sementara sebelah kirinya adalah center, dan ke depan itu adalah line of dance ya, sementara ke belakang adalah against line of dance. Oke, langsung saya masuk ke line dance saja ya, biar nggak membingungkan. Oke, perhatikan ya, indikasi dari wall itu ditentukan oleh jam ya. Jadi harus tahu dulu tuh, depan 12, belakang jam 6, kanan jam 3, kiri jam 9 ya. Itu konsep dasarnya ya. Konsep dasarnya cuma ada 4 ya, depan, belakang, kanan, kiri. Tapi ya dalam kenyataannya nanti akan terjadi perubahan arah ya, atau menghadapnya itu hadap. Kalau wall itu hadapnya itu adalah serong ke kanan atau serong ke kiri ya. Nah, untuk itu saya akan berikan konsep wall yang lebih lengkap ya, Silakan diperhatikan wall berikut ini ya. Saya nyantai dulu ya. Oke, udah ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah seperti ini. Bagaimana ya dalam situasi di mana areanya, lantai dasarnya itu bagian depannya, belakang dan kanan dan kiri itu sama ya. Misalnya cermin semua, 4-4-nya cermin ya, atau 4-4-nya tembok dengan warna cat yang sama ya. Bagaimana untuk menentukan bagian depannya ya atau belakangnya ya? Mudah saja. Untuk menentukan bagian depannya adalah ketika hendak memulai suatu tarian,
yang di depannya tersebut diletakkan dulu tripod ya, atau apa ya, anchor, pokoknya benda-benda deh ya, anchor ya, mau itu kursi bisa, kipas angin bisa, atau tas bisa, kon bisa ya, terus tripod juga bisa, itu untuk menunjukkan depan ya. Jadi ketika sekelilingnya itu bentuknya sama ya, cermin semua, atau warna temboknya sama semua ya, supaya tidak membingungkan, itu yang di depan itu diletakkan benda ya, yang membedakan antara bagian kanan, kiri, belakang, dan depan ya. Jadi bagian depannya dipasang kon atau tas atau kursi atau meja ya. Sama halnya ketika di lantai dansa kompetisi ya. Lantai dansa kompetisi itu kan ruang gedung lantai dansanya itu kan nggak ada jendela ya, nggak ada jendelanya ya. Nah, untuk menentukan bagian depan belakangnya itu adalah Anda harus tahu dulu, mengikuti technical meeting ya. Dimana technical meeting nanti akan ditentukan front wall atau bagian depannya itu adalah menghadap ke juri atau menghadap ke kursi penonton ya. Kan ada panel apa, judge panel tuh, apa, table ya, ada meja-meja juri ya. Nah, itu biasanya front wall itu ditentukan oleh panitia menghadap ke panel table-nya itu ya, ke meja juri, atau justru menghadap ke penonton ya. Jadi Anda harus tahu dulu, harus mengikuti technical meeting atau menanyakan kepada panitia mana yang akan menjadi wall 1 itu menghadap mana ya. Nah, dari situ Anda bisa mengetahui kalau depannya juri berarti belakangnya itu adalah penonton ya. Paham ya? Jadi Anda harus memvisualisasikan dulu ya. Untuk koreografi ya, dalam kompetisi kan koreografi bisa terdiri dari 2 wall atau 4 wall ya. Supaya Anda tidak hilang orientasi ya, tidak hilang orientasi, maka yang dapat Anda lakukan adalah Anda berdiri di tengah-tengah lantai dansa tersebut ya, dan memvisualisasikan tariannya ya. Wall 1 misalnya menghadap ke penonton ya. Nanti wall 2 itu berarti Anda harus tahu berarti menghadap ke mana ya. Anda lihat dulu tuh bagian gedungnya ya, perhatikan, mungkin ada banners atau ada pintu hall ya, pintu hall ya. Anda harus perhatikan. Tapi kalau Anda udah tahu depannya ya dan belakangnya, mudah saja untuk mengetahui bagian kanan dan kiri ya. Yang paling penting adalah Anda harus tahu dulu bagian mana yang akan menjadi front wall dari lantai dansa tersebut. Paham ya? Oke, jika Anda sudah memahami, menguasai soal wall, saya akan melanjutkan mengenai turn ya. Turn, pengertian turn itu, pengertian daripada turn itu adalah memutar arah ya, memutar arah badan ya ke arah yang lain ya. Itu pengertian daripada turn ya. Oke, untuk mempermudah pengertian mengenai turn akan saya tampilkan lagi layout ya, apa, foto deh, pokoknya foto ya. Akan saya tampilkan foto di sebelah kanan saya ini ya. Oke, seperti yang sudah Anda lihat ya, nanti akan saya tampilkan lagi ya. Turn itu cuma ada 2 ya. Turn itu cuma ada 2. Turn right dan turn left ya, cuma ada 2. Turn right dan turn left. Nah, berbeda atau untuk menjelaskan soal turn itu kita menggunakan rotasi ya, rotasi ya. Turn itu menggunakan rotasi. Ya, jadi tadi seperti yang udah dilihat di displaynya, kalau 1/8 turn itu berarti 45 derajat ya. Sementara kalau 1/4 atau quarter turn itu berarti 90 derajat ya. Terus kalau misalnya half turn ya, half turn berarti 180 derajat ya. Sementara kalau full turn ya itu berarti 360 derajat ya. Oke, ini harus dipahami dulu ya. Jadi berarti turn itu bisa 1/8 ya, 1/8, 1/4 ya, terus bisa 3/8 ya, bisa setengah, 5/8, 3/4 dan seterusnya ya, 7/8 dan 8/8. Oke, yang harus dimengerti adalah tipsnya nih, tipsnya ya, ketika hendak melakukan turning itu ya, hendak melakukan turning itu adalah body initiate ya. Body initiate itu maksudnya adalah badan itu menginisiasi gerakan perputarannya ya, turnnya ya. Jadi sebelum, before stepping ya, jadi body turn baru stepping ya. Jadi jangan salah, bukan menggerakkan kaki dulu baru berputar ya, kebalik ya. Jadi body initiate ya. Misalnya contohnya 1/4 ke kiri deh ya, 1/4 ke kiri ya. Saya soalnya ini susah nih ya, saya nggak bisa berdiri ya. Jadi ketika mau berbelok 1/4 ke kiri itu body initiate dulu ya, bodinya itu initiate dulu
ya, body initiate ya, sebelum nanti kakinya melakukan step ya. Jadi body first then step ya. Jadi turn then step ya. Jadi intinya adalah make a turn ya. Initiate dulu ya with body ya, make a turn then step ya. Jadi step dilakukan setelah ada turning ya, setelah ada body turningnya ya. Jadi jangan ketukar nih, bukan step and turn tapi turn and step ya. Pahami ya untuk melakukan turning ya. Jadi turning dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan stepnya ya. Oke, paham ya. Saya nggak mau terlalu bikin panjang nih video ya. Pahamin aja dari display tersebut ya, bahwa turning itu merupakan rotasi ya, merupakan rotasi 1/8, 1/4, dan seterusnya ya, tadi yang sudah saya jelasin ya. Oke, paham ya. Terus satu lagi, dari penjelasan yang saya berikan tadi, berarti harus dipahami bahwa turn itu adalah action ya. Turning itu adalah action ya, yang dilakukan dengan turn and step ya, satu paket ya, turn and step ya, itu adalah action. Sementara wall-nya itu yang tadi ya, yang awal itu adalah result-nya ya, result. Jadi ketika Anda melakukan turning, pasti arah hadapnya itu udah pasti berubah ya. Pokoknya every turn you make ya, every turn you make berarti wall-nya atau facing-nya atau arah hadapnya akan berubah ya. Itu selalu karena ada aksi, ada reaksi ya, bukan aksi-reaksi sih, aksi dan result ya. Jadi Anda melakukan aksinya, lalu ada resultnya ya. Jadi aksinya adalah turning, resultnya adalah wall ya. Itu satu paket tuh ya. Jadi Anda harus menguasai benar-benar konsep dasar daripada hadap ya, konsep dasar daripada wall ya. Setelah Anda menguasai dengan baik, lalu Anda mulai mempelajari konsep mengenai turning ya. Dan jika dikombinasikan ya, antara Anda sudah paham mengenai konsep dasar wall, Anda mempelajari cara turningnya ya, yang tadi saya jelasin, maka saya harapkan Anda tidak akan menemui kesulitan ketika Anda melakukan turning, dan Anda juga tidak akan hilang orientasi ya, hilang orientasi ya ketika di lantai dansa ya, karena Anda sudah saya kasih tahu tipsnya ya. Jadi untuk menentukan depan dan belakangnya, Anda harus memvisualisasikan dulu ya. Jika itu di studio ya, atau di lantai dansa ya, di kelas ya, Anda bisa meletakkan sesuatu di depan untuk menjadi penanda bahwa yang ada tripodnya atau tas atau kursi atau meja tersebut adalah bagian front, bagian depan ya. Tapi jika di acara jamming ya, Anda bisa melihat ada poster atau banners ya, biasanya, atau panggung, stage ya. Di acara jamming atau gathering biasanya ada stage. Nah, itu biasanya menjadi front wall ya, atau bisa juga menjadi back wall ya, tergantung daripada panitianya ya. Makanya Anda harus tahu ya, harus menanyakan dulu kepada panitia ataupun kepada, kalau ada technical meeting ya di kompetisi ya, itu Anda harus mengikuti ya, untuk mengetahui bagian mana yang akan menjadi front wall dan bagian mana yang akan menjadi back wall. Oke, moga-moga video saya ini bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf ya. Saya tidak bermaksud untuk menjadi orang yang merasa paling hebat atau paling tahu. Video ini saya dedikasikan buat para pedansa pemula atau bahkan buat calon pedansa yang baru berniat untuk mengikuti line dance ya. Moga-moga video ini bermanfaat. Terima kasih. Bye bye. Have a nice day.